Apa sih pendidikan karakter? Poin pertama yaitu pengertian pendidikan karakter. Intinya, pendidikan karakter adalah bimbingan yang diberikan kepada anak sehingga mampu mengeluarkan potensi yang berada dalam dirinya untuk mengembangkan keberlangsungan hidupnya. Secara terminologi, De Yahya kan menyatakan bahwa karakter adalah sikap pribadi yang stabil, proses konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi antara pernyataan dan tindakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha membantu mengembangkan potensi manusia agar terbentuk akhlak, watak, dan kepribadian seseorang. B. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Merujuk fungsi dan tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tujuan pendidikan karakter pada intinya ialah untuk membentuk karakter peserta didik. Tujuan pendidikan karakter dalam keluarga adalah membentuk karakter positif atau akhlak terpuji pada anak, untuk membina anak-anak agar menjadi pribadi yang lebih baik, taat kepada agama, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat untuk masyarakatnya, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsanya. Selanjutnya yaitu tentang manfaat pendidikan karakter. Yang pertama, pendidikan karakter ini menjadikan individu yang lebih maju, lebih mandiri, dan kokoh dalam mengembangkan suatu prinsipnya. Artinya, bahwa sebuah karakter ini ia akan menjadikan seseorang yang lebih mandiri, di mana seseorang ini akan kuat dalam suatu tekadnya, serta sesuatu yang ia inginkan akan sesuai dengan prinsipnya. Pada prinsip ini, dia akan lebih penuh dalam suatu tanggung jawabnya. Dan yang kedua, yaitu pendidikan karakter akan menjadi benteng dalam menerangi berbagai perilaku berbahaya dan gelap. Artinya, akan menjadikan sebuah pembatas dalam menanggapi sebuah perilaku yang buruk agar tidak untuk ditirukannya. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan karakter sebagai promoting prososial attitudes atau values, yang artinya sikap atau perasaan, di mana proses pendidikan ini yang memusatkan suatu perhatian pada suatu pengembangan yang terdapat sebuah sikap yang dimilikinya, serta adanya perasaan yang dimiliki suatu karakter pada dirinya. Yang kelima yaitu pendidikan karakter juga sebagai promosikan suatu pengembangan pribadi holistik yang meliputi karir kejurusan perencanaan, komitmen, serta pengembangan kepemimpinan, pertumbuhan rohani, monitoring, dan peran model, serta adventures questing dan pembangunan iman. Yang keenam yaitu pendidikan karakter sebagai pendorong tanggung jawab suatu warga negaranya yang meliputi adanya suatu layanan serta kesukarelaan dan adanya politik tindakan keberlanjutan. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sekolah memerlukan prinsip-prinsip dasar yang mudah dipahami dan dapat dipahami oleh setiap siswa dan oleh setiap individu yang bekerja dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Ada beberapa prinsip yang bisa digunakan sebagai promosi pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama adalah karakter ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan atau kamu yakini. Yang kedua, setiap keputusan yang kamu ambil menentukan akan menjadi orang seperti apa dirimu. Yang ketiga, karakter yang baik mengandalkan bahwa hal yang baik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Bahkan seandainya pun kamu harus membayar dengan harga mahal, sebab hal tersebut mengandung resiko. Yang keempat, jangan pernah mengambil perilaku buruk yang dilakukan oleh orang lain sebagai patokan bagi dirimu. Kamu dapat memilih patokan yang lebih dari mereka. Yang kelima, apa yang kamu lakukan itu memiliki makna dan transformasi. Seorang individu bisa mengubah dunia. Yang keenam, bayaran bagi mereka yang memiliki karakter baik adalah
bahwa kamu menjadi pribadi yang lebih baik, dan ini akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni. Prinsip-prinsip pendidikan keluarga yang lainnya adalah menurut Kamrani tahun 2010, prinsip pendidikan keluarga ada 2 macam. Yang pertama, pendidikan keluarga diberikan kepada janin setelah ia memperoleh tiupan roh dari Tuhan, karena saat itu telah tumbuh kesadaran manusia seperti pendengaran, penglihatan, dan rasa. Yang kedua, pendidikan keluarga menjadi tanggung jawab bersama umat. Andaikan seseorang anak kehilangan orang tuanya, maka pendidikannya menjadi tanggung jawab masyarakat lainnya, terutama kerabat dekatnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang dimensi muatan pendidikan karakter dalam pendidikan keluarga. Ada 4. Yang pertama yaitu dimensi etik atau olah hati. Di dalam dimensi ini, siswa diharapkan menjadi pribadi yang beriman dan juga bertakwa, sehingga akan jelas prosedurnya, yakni dengan banyak mendidik dan mengajar anak, siswa, atau peserta didik untuk belajar dan memahami ilmu agama. Karena ilmu agama merupakan fondasi utama yang tentunya bisa membentuk karakter siswa untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Yang kedua, ada dimensi literasi atau olah pikiran. Dalam dimensi ini, siswa didorong untuk menjadi manusia yang cerdas, menjadi individu yang unggul dalam bidang akademis sebagai hasil pembelajaran yang bisa digunakan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Dimensi literasi ini diharapkan bisa membangkitkan semangat atau meng-grow up-kan motivasi siswa untuk menjadi pembelajar yang serius dan tentunya bersungguh-sungguh dalam mengejar mimpi. Yang ketiga, ada dimensi estetik atau olah rasa. Dimensi estetik berorientasikan dalam mendidik siswa yang bermoral, rasa kesenian, dan kebudayaan. Melalui dimensi ini, siswa akan mulai belajar menemukan sisi estetik dalam dirinya, baik yang berkaitan dalam bidang seni, kebudayaan, dan juga moral. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu ada dimensi kinestetik atau olahraga. Dimensi kinestetik menekankan pada pembentukan individu yang sehat dan pastinya bisa berpartisipasi aktif sebagai warga negara, dan hal tersebut bisa terwujud secara maksimal jika peserta didik memiliki raga yang sehat. Selanjutnya, ada implementasi pendidikan karakter dalam keluarga. Yang pertama yaitu cerdas. Orang cerdas seringkali berimprovisasi dan kreatif dalam sesuatu melakukan kemampuan berpikir. Orang cerdas juga sangatlah cepat, sehingga dia juga mudah untuk saling memahami, mengerti, dan menangkap maksud dari suatu keadaan. Nah, dalam pendidikan keluarga ini diharapkan anak bisa belajar untuk menangkap atau mengerti juga memahami cara kita berbicara, cara menangkap sesuatu, pendidikan yang dimana bisa ditangkap oleh anak tersebut, sehingga tidak hanya menguasai materi yang itu-itu saja, tetapi dapat menguasai beberapa bidang tertentu seperti musik, olahraga, seni, dan lain-lain. Yang kedua, ada jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang selalu tidak dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan. Ciri-ciri perilaku jujur antara lain adalah seperti jika bertekad untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah kebenaran dan suatu kemaslahatan.
Lalu, jika tidak mengatakan, berarti benar apa adanya. Dan yang terakhir, jika apa yang dikatakan, antara yang dikatakan dengan apa yang diasosiasikan. Yang ketiga, ada tangguh. Tangguh atau bisa disebut pantang menyerah ini disebut sebagai pribadi yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi dan menimpanya. Pribadi pantang menyerah ini bukan semata-mata secara fisik saja, namun lebih penting justru adanya sifat positif dalam jiwanya yang begitu tangguh dan juga kuat. Dalam keluarga, anak, siswa atau peserta didik diharapkan memiliki jiwa atau sifat yang tangguh untuk menerima cobaan-cobaan yang dia hadapi agar dirinya merasa tidak lemah. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sikap peduli. Kepedulian adalah sikap yang membuat pelakunya merasakan apa yang dirasakan orang lain, melihat bagaimana rasanya jadi orang lain, kadang ditunjukkan dengan tindakan ikut atau terlibat dengan orang tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pendidikan karakter dalam keluarga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.